Saya sekarang sapa Pak Diki nih, Pak Diki Wijaya. Apa kabar Pak Diki? Baik, Pak Michael, Baik apa ya, kabar? kalau Pak Diki ini kalau di bidang data pribadi sudah lumayan sering kita lihat ya. Bahkan saya pernah join juga. Tadi Bu Catherine cerita juga pernah join ya di webinarnya Pak Diki ya. Jadi Pak Diki ini lumayan aktif juga memberikan penyuluhan, meningkatkan awareness di bidang data pribadi. Nah, mungkin Pak Diki mungkin bisa kenalan sedikit Pak dengan teman-teman di Brand Advice Pak, latar belakangnya Pak Diki. Thank you Pak Michael. Ya, jadi saya itu ada Chief Information Officer di Investri, ya, Radika Jaya. Investri sendiri itu kita adalah perusahaan online marketplace lending ya, atau kalau mungkin yang lebih dikenal itu P2P, di mana sebenarnya kita hanya mempertemukan antara pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak-pihak yang ingin memberikan pinjaman. Selain itu memang selain ikutan aktif di APPDI ya, tentunya saya juga ikutan aktif di Asosiasi Fintech. Dan memang perlindungan data pribadi ini menjadi salah satu fokus area kita sih. Kalau tadi Pak Michael sama Bu Catherine bilang udah pernah ngeliat, saya sih cuma sharing apa yang udah dibelajarin dari guru besar kita semua nih ya. Kita kan Iya semuanya betul. didikan suhu yang sama nih. Masih mulai yang penting kan kita bisa berbagi agar sebenarnya semakin banyak orang-orang yang memiliki kesadaran, semakin tinggi tingkat literasinya, baik itu untuk literasi keuangan, literasi digital maupun literasi perlindungan data pribadi. Kayaknya sih itu bagus ya untuk seluruh ekonomi digital kita. Sebagai salah seorang Chief Information Officer pada suatu fintech ya, peer-to-peer lending. Nah, kira-kira data pribadi ini skopnya seluas apa aja Pak Diki? Misalkan kayak di prakteknya di tempatnya Pak Diki sendiri, apa aja sih yang dikelompokkan sebagai data pribadi Pak Diki? Ya, jadi kalau di tempat kami memang pastinya tadi kalau berangkatnya apa ada personal identifiable information ya, kalau kita kan tahunya PII. Dan saya setuju dengan Pak Satria, memang bukan hanya individu, tetapi mungkin skopnya juga harus diperluas sampai dengan data dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena pada ujungnya sebenarnya apabila data tersebut, eh, kita melihatnya gini, kalau data tersebut diambil oleh orang lain dan mereka bisa menyalahgunakan, dalam arti kata mereka bisa menghubungi orang-orang yang ada dalam data itu sebenarnya sudah menyangkut data pribadi. Kalau memang masih datanya agregat, ya kan kalau misalnya data survei secara keseluruhan, itu mungkin bisa dipisahkan ya. Tapi intinya adalah data yang ketika mereka mendapatkan akses, lalu mereka bisa menghubungi ataupun jadi mengetahui lebih dalam tentang seorang individu ataupun seorang institusi, itu yang kami anggap adalah informasi data pribadi. Otomatis kalau di bawahnya itu banyak ya Pak, jadi pasti ada aktivitas mereka, informasi keuangan, informasi KTP-nya, NPWP, dan juga aktivitas mereka di platform manapun. Seperti itu kira-kira Pak. Oke, luas banget ya. Jadi mungkin kalau saya tambahin sedikit dari Pak Diki, contohnya yang tadi misalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi itu contohnya mungkin misalkan nomor telepon aja cuman satu sekedar rangkaian serangkaian angka-angka itu mungkin belum bisa dianggap data pribadi gitu kan ya Pak ya. Nah, kalau tapi sudah digabungkan dengan yang lain misalkan dengan alamat atau dengan nama, nah itu kan bisa mengidentifikasi seseorang gitu ya Pak Diki ya. Itu ya, Ya, nama, email, nomor email KTP gitu. dan lain-lain Ya. tuh ya. NPWP kita kalau cuman lihat nomor satu line gitu angka kita mungkin nggak tahu itu nomor apa gitu kan ya. Nah tapi Betul. kalau sudah ada tambahan-tambahan unsur-unsur lainnya di situ bisa sebagai suatu data pribadi juga ya. Kira-kira mungkin bisa dijelasin sedikit hak-hak kita ini apa aja sih sebagai data subject atau pemilik data gitu Pak Diki? Kalau kita coba simplifikasikan atau kita bold ke satu ya, apapun data yang data kita yang kita serah terimakan atau kita pinjamkan kepada platform ya, ketika kita menggunakan aplikasi ataupun mengakses sebuah platform, kan kita kasih data pribadi kita tuh. Ujung-ujungnya adalah data itu tidak boleh diberikan atau didistribusikan tanpa persetujuan kita. Gitu. Sebenarnya untuk penggunaannya pun kalau kita melihatnya hak kita adalah ketika mereka meminta sebuah data, kita tentunya harus diberikan penjelasan mengapa mereka membutuhkan data ini. Karena kalau tidak, kan kadang-kadang orang cenderung mereka minta banyak ya, aplikasi mungkin minta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dengan alasan mereka ingin mengenal kita lebih jauh. Tapi apakah memang informasi tersebut dibutuhkan? Jadi hak kita sebagai pemilik data pribadi tentunya adalah mendapatkan penjelasan ketika diminta suatu data kita, informasi kita itu akan digunakan untuk apa? Itu satu udah pasti ketika mereka minta. Kedua, ketika kita sudah berikan, penggunanya pun harus sesuai dengan apa yang mereka jelaskan di awal. Jadi
kalau bilangnya ini hanya untuk menyapa, misalnya kenapa nama ya biar diketahui gitu ya. Bukan berarti nama itu bisa digunakan untuk kegunaan lain. Gitu. Terus yang kedua. Dan ketiga tentunya ada distribusi. Data kita tidak boleh diberikan kepada siapapun ya, pihak ketiga tanpa persetujuan kita. Kalau memang mereka mau ada kerjasama dengan misalnya, kan banyak ya sekarang ada yang kerjasama. Tentu harus mendapatkan konsen dari kita. Dan mereka harus kembali lagi menjelaskan kembali kenapa mereka membutuhkan konsen ini, dan apabila kita sudah memberikan konsen atau memberikan izin, maka barulah data tersebut bisa di-share dengan pihak ketiga. Kalau saya lihat sih paling basic hak kita itu Pak. Nah mungkin padahal ini kan konsepnya mungkin bagi banyak orang nih sifatnya masih baru ya. Padahal ini semua sudah ada di sekitar kita ya. Contohnya mungkin pasti teman-teman audiens di sini kalau misalkan mengunjungi suatu website, biasanya kan pop up ada keluar notifikasinya dulu kan ya. Kita ditanyain website ini mau melakukan pengumpulan data bla bla bla. Orang kadang bilangnya cuman ngertinya oh ini tentang cookies gitu aja kan ya. Terus mau di-allow atau enggak. Nah itu salah satu perwujudan ya dari hak yang kita miliki ya, benar nggak ya? Nah ini kan sebagai salah satu produk yang biasanya kita mengacunya ke suatu sistem yang namanya GDPR ya. GDPR ini General Data Protection Regulation dari European Union. Nah itu biasanya digunakan sebagai gold standardnya. Kalau di Indonesia sendiri, ini mungkin kalau saya boleh share ya, peraturan terkait data pribadi itu mestinya kan sudah ada ya, tapi sporadik sifatnya. Kita punya data pribadi yang berhubungan dengan elektronik, dengan sistem elektronik, dengan perbankan, dan lain-lain gitu kan. Kesehatan juga ya, apalagi belakangan dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Nah, kalau sekarang juga yang ramai jadi bahasan tuh kan RUU PDP ya, atau Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, di mana ini mungkin mau diadakan suatu sinkronisasi nanti hasil akhirnya. Jadi mungkin tadi sudah kita bahas masalah teorinya, apa sih data pribadi, apa sih hak kita, bagaimana kurang lebih peraturannya. Sekarang kita bahas yang seru ini, kita bahas prakteknya. Ya memang dibilang software is gonna eat the world ya, software wins lah. Saya sebenarnya kalau untuk penerapan ya, kita melihatnya di Indonesia sendiri kan RUU PDP-nya juga belum keluar ya. Di European Union pun GDPR juga butuh waktu yang cukup lama. Dan interestingly kalau kita lihat sebenarnya di Amerika kan tidak terlalu ada. Jadi EU menjadi gold standard because itu yang paling memperhatikan hak-hak pribadi, hak-hak individu sebagai pemilik data pribadi. Nah di Indonesia untuk penerapannya sih kebetulan di kami, baik saya di company ataupun nanti ke depannya untuk asosiasi, untuk rekan-rekan fintech yang lain ya. Memang kita sadar untuk beberapa perusahaan jenis industri fintech, beberapa sudah harus menerapkan ISO 27001. Jadi secara tidak langsung sebenarnya untuk keamanan, dan mereka sudah terbiasa lah harus bisa mengklasifikasi data seperti apa, yang mana yang harus dijaga, yang mana yang memang boleh beredar secara umum. Namun mungkin kita kalau boleh kita mundur satu lagi, yang perlu kita berikan itu adalah pengertian kan, konsepnya dulu, konseptualnya. Konseptualnya adalah bahwa kalau saya guiding principle-nya sih simple sih. Mau nggak kalau data kita pribadi diperlakukan dengan cara kita memperlakukan data pribadi customer kita. Ya, memang belum ada. Ini kan tantangannya gini ya. Banyak sekali orang bilang ngapain saya melakukan hal ini. Kalau sekarang belum ada RUU, belum ada undang-undangnya. Saya tidak salah. Benar, tidak salah secara hukum itu benar. Tapi bukan berarti tidak salah secara akal waras. Kita kan melihatnya begitu ya. Apakah memang kita mau melakukan seperti ini? Dan sebenarnya kalau sekarang mindset yang kita terapkan juga adalah kalau kita sudah mulai mencoba menerapkan, ya mungkin belum bisa 100% lah. Saya nggak bilang kita bisa 100%, tapi kita mencoba mengarahkan ke arah sana. Kenapa? Satu, ketika memang nanti UU PDP-nya keluar, otomatis kita udah ada progres ya, jadi nggak mulai dari nol. Nah, kalau kita lihat misalnya contohnya di Thailand sendiri kan juga PDPA-nya juga sudah dimundur 2 tahun ya gara-gara COVID. Tapi alasan dari industri dan sudah pasti nih industri pasti akan mengeluarkan alasan yang sama. Ini biayanya terlalu besar untuk kami bisa menjaga seperti ini dan lain-lain. Gitu. But kalau kita melihatnya it's the cost of doing business. Kalau kita memang benar-benar semua perusahaan startup ataupun fintech ini teknologi ya. Seperti tadi Bu Catherine bilang, teknologi ini kan harusnya pintar-pintar nih. Ya kalau ada tantangan, ada regulasi, itu hanyalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Gitu. Bukan berarti
nggak bisa dilakukan, ya kita pinter-pinternya lah nyari jalan keluarnya. Dan sebenarnya saat ini kalau kita sudah bisa menerapkan perlindungan data pribadi dengan baik, ya mungkin belum benar secara 100%, kita bisa bilang kan ke customer kita bahwa kita sudah mencoba melakukan hal-hal seperti ini, kita sudah head start nih, kita sudah menjelaskan, pastinya itu juga akan menciptakan rasa percaya diri, rasa percaya dari konsumen kita kepada platformnya itu sendiri kan. Jadi sebagai suatu investment juga ya. Betul. Ya, wah mereka tidak diwajibkan, tetapi mereka mau melakukan hal ini. Tentunya pasti akan menciptakan rasa percaya terhadap perusahaan tersebut. Nah, mungkin bisa sharing Pak pengalamannya gimana waktu itu, sesulit apa untuk dapat sertifikasi ISO-nya itu Pak? Ya, jadi memang prosesnya kita cukup, ya kita dapat ISO 27001 itu kalau Investri di 2018. Ya, 2018. Nah, memang prosesnya kita mulai dari 2017. Mengapa kalau boleh dianggap, apakah itu lama? Ya enggak juga. Kalau dibandingkan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ISO 27001 pada masa itu, kita sebenarnya cukup cepat. Tetapi kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang yang mengejar ISO 27001, itu mungkin kita agak lama, karena kita butuh 6-7 bulan ya. Karena sekarang ini memang untuk ISO 27001 itu sudah menjadi salah satu persyaratan untuk dua tipe industri ini. Satu untuk yang peer-to-peer lending, dua untuk yang innovative credit scoring. Jadi dua klaster tersebut perusahaannya harus memiliki ISO 27001. Kalau prosesnya sih saya rasa pasti kita selalu melihatnya gini ya. Proses itu selalu ada tiga ya. Sosialisasi, edukasi, sertifikasi. Sosialisasi pertama tentunya kita mencoba mempelajari terlebih dahulu apa sih sebenarnya ISO 27001 itu sendiri, lalu kita sosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai dari Investri itu. Lalu kalau untuk edukasinya, istilah kita mulai engage, kita kerjasama dengan partner ya, kita melakukan trainingnya itu kita di awal itu sampai 3 batch dan satu batch itu dapat 3 training, jadi total kita mengadakan 9 training karena cukup banyak katanya kalau digabung yang ada mungkin semuanya jadi puyeng, sakit semua bisa kepalanya ya. Imunnya turun. Jadi memang dipecah-pecah selama kurang lebih 2 bulan. Jadi ada training, istirahat 2 minggu, training lagi, istirahat 2 minggu, training lagi gitu. Dan ada 3 batch. Setelah semuanya sudah melalui prosesnya tersebut, memang kita melakukan yang namanya sertifikasi. Sertifikasi ini sebenarnya ya bukan sertifikasi nasional ya, tapi lebih ke arah kita sertifikasi itu untuk ngetes apakah memang tim kita sudah memahami konsep dari ISO 27001 sendiri, 27001, dan juga bisa melakukan tugas-tugas dari internal auditor, karena ujung-ujungnya yang kita perlu lakukan adalah internal audit ya. Nah setelah itu selesai, memang barulah kita melakukan internal audit, dan kita baru engage dengan badan sertifikasi untuk ISO 27001. Kenapa kita melakukan proses ini semua dahulu? Karena ya tentunya kita juga deg-degan, karena kalau ISO 27001 audit, ada major finding, otomatis kita akan mundur, tidak boleh langsung kan. Kalau minor masih bisa langsung dapat sertifikasi. Sehingga memang kita ingin memastikan terlebih dahulu bahwa internally kita memiliki tim dan juga tim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menerapkan ISO 27001 dan melakukan auditnya. Tentunya itu inisialnya secara kalau sekarang sudah berjalan ya, kita sudah 4 kali di audit, jadi udah resertifikasi yang pertama di tahun ketiga, dan tiap tahunnya kita terus melakukan training tersebut, tapi sekarang kita sudah in-house. Kenapa? Jadi kalau dahulu engage dengan vendor, tapi kita melihat karena saking seringnya, jadi mendingan kita train the trainer aja lah. Jadi kita memang punya in-house team yang memang fokusnya adalah ISO 27001, di mana memang ya mereka memiliki kemampuan untuk membuat materi trainingnya itu sendiri. Dan kenapa itu harus selalu diadakan ya, balik lagi ya, kalau di perusahaan, terutama di perusahaan tech sekarang ini yang kita dianggap startup ataupun tech, itu turnover-nya kan cukup tinggi ya. Jadi orang-orang yang sudah di training, sudah bisa melakukan internal audit, mereka resign, pindah ke tempat lain. Ya otomatis kita masih nyari orang baru lagi dan kita training lagi. Untuk Pak Diki mungkin ada tips-tips praktikal gitu Pak, bagi mungkin perusahaan, bisnis atau aplikasi yang sudah punya atau mungkin bahkan lagi sedang mempersiapkan ini. Kira-kira apa aja sih Pak yang harus dimasukkan ke response plan-nya ini Pak? Jadi memang kenyataannya itu tidak ada yang hitam dan putih ya Pak.
kebanyakan gray. Baik itu di cyber security, di hukum. Kalau tadi Pak Satria sempat mention tentang rewards dan punishment. Kalau kita melihatnya memang itu agak susah. Kenapa peraturannya itu belum pernah keluar? I think challenge-nya itu tinggi. Kita punya joke Pak kalau di security itu. Terkadang itu it's not whether you get breach or not. It's when you get breach. Oke. Jadi it's inevitable, pasti ada. Kenapa? Begitu banyak ya hal yang harus dilindungi. Dan kita melihatnya kalau attack vector kita matrix gampangnya itu kan ada virtual, ada physical, ada internal, ada eksternal. Ya, kalau tadi yang Bu Catherine bilang tentang disgruntled employee, itu kan bisa aja itu internal. Internal bisa aja secara virtual atau bisa juga secara fisikal. Dia di kantor, dia ambil apa gitu. Nah ini memang banyak sekali nih. Semua tim pasti, dan kita juga perlu melihat ya, dan masing-masing tim kan pasti memiliki, yang perlu kita lihat adalah intensi dan juga ability-nya mereka, ya, capabilities-nya. Intensinya mungkin baik, mereka berusaha untuk melindungi dari semua sisi, tapi apakah mereka memiliki capabilities-nya? Tapi balik lagi, mungkin mereka jago nih, kita bisa hire orang cyber security yang paling jago, tapi apakah dia memiliki intensi untuk melindungi? Kalau memang kurang, ya mungkin nggak kejadian juga gitu. So, in every company kita butuh mencari balance nih antara intensi untuk selalu melindungi dan capability yang terus bertumbuh. Kenapa? Karena kita pasti dengan berkembangnya bisnis sebuah perusahaan pasti nilai resikonya itu akan naik terus. Gitu. Itulah mengapa memang kalau dibilang mungkin saya untungnya udah nggak punya rambut gitu ya. Kalau orang cyber security stres mikirin terus gitu. Padahal saya terus terang saya juga bukan orang cyber security gitu. Saya pasti kerjasama dengan pihak ketiga ataupun saya memiliki tim yang saya rasa lebih memiliki kemampuan untuk cyber security. Gitu. Nah, apabila kejadian itu sendiri, memang banyak sih yang bisa dilakukan. Salah satunya kita sudah kalau di level company kita sudah berhubungan dengan BSSN. Ya, kenapa? Memang sebenarnya BSSN memiliki SOP. Apabila terjadi breach, maka siapapun ke perusahaan-perusahaan ataupun penyelenggara sistem elektronik itu sebaiknya langsung menghubungi BSSN agar bisa dibantu nih proses auditnya oleh BSSN atau proses kalau kita bilang post-mortem analisisnya ya. Kenapa ini bisa kejadian, ada loophole-nya di mana, dan lain-lain, apakah perlu dibantu. Mungkin dari situ bisa ada masukan. Itu satu. Tapi kalau dari segi asosiasi pun, kita juga berusaha bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional mungkin yang memegang standar ya, misalnya contohnya ISACA. Mereka kan sebenarnya adalah kumpulan dari praktisi cyber security. Gitu. Kenapa? Karena kita sebenarnya butuh input. Gitu. Butuh input mengenai standar yang ada, bagaimana caranya, dan kebetulan kita nggak usah ngomong seluruh ya, semuanya ya. Kita ngomong kalau saya di asosiasi fintech gitu, asosiasi fintech aja itu bisnis modelnya ada 18, ya kan? Dan pasti kebutuhan pengamanannya ini beda-beda gitu. Kalau misalnya yang payment gateway, mereka pasti sudah ISO 27001, sudah mengikuti PCI DSS, ya, karena pembayaran ya. Transfer uang atau bayar pakai e-wallet. Tapi kalau misalnya ada yang lain, cuman dia adalah agregator atau comparison site. Misalnya kita ke sana untuk hanya membandingkan, kartu kredit mana ya penawaran yang baik gitu. Apakah mereka membutuhkan sistem keamanan yang sama? Ya mungkin tidak. Ya mungkin iya, mungkin tidak. Nah itu yang memang menjadi tantangan nih. Udah beda-beda. Ini kita baru ngomong industrinya baru fintech. Industri fintech aja bisnis modelnya begitu banyak, semuanya punya kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Nah, karena ketika kita bilang, setiap kali kita bilang kita ingin memiliki cyber security yang baik, pasti ada harganya. Ada angka nih, ada price tag-nya kalau kita bilangnya. Dan itu pasti memang unfortunately sampai saat ini itu menjadi business decision. Mau nggak mau ya. Karena bukannya nggak, kalau ditanya semuanya mau nggak punya yang terbaik, ya mau, asal gratis. Tapi kalau disuruh bayar ya langsung mikir gitu Pak. Kalau gratis semua mau yang terbaik. Kalau suruh bayar mikir-mikir gitu kan. Oh yang mana deh? Kalau saya emang punya yang ini dulu deh. Practical tipsnya buat teman-teman di sini. Kalau dari untuk individunya sendiri ya, untuk kita pengguna, I think kita harus lebih pintar lah. Kita harus lebih menyadari bahwa kita tuh punya aset. Ya, aset jadi bukan cuma rumah, mobil, handphone. Handphone jangan dianggap aset gitu. Yang dianggap aset adalah informasi pribadi kita. Jadi seringkali orang dengan mudah mengirimkan KTP ataupun NPWP via WA. Tadi Pak Satria bilang lewat WA aja udah dikirim gitu kan. Itu sebaiknya kita mulai mempertanyakan kenapa apa tidak ada
platform lain untuk mengirimkannya. Informasi pribadi kita itu benar-benar adalah aset kita yang paling berharga. Karena kalau sampai identitasnya dicuri, ya seperti pengalaman kliennya Pak Satria gitu, disalahgunakan, yang ada malah buntung gitu kan. Itu pasti, jadi kita memang, saya rasa kita perlu mendidik juga ya untuk individu. Mungkin untuk nyambung yang gray area tadi Pak, sebenarnya gini, karena yang bisa ada di bawah tangan kita, di bawah kontrol kita adalah bagaimana kita berperilaku, dan juga bagaimana mungkin kita membujuk individu-individu lain. Karena kalau kita menunggu pihak swasta ataupun pihak regulasi untuk mengeluarkan peraturan, itu pasti mungkin lebih lama. Dan ujung-ujungnya drive ini bisa timbul. Kalau tadi Michael bilang netizen ya. Jadi kalau netizennya itu udah melek tentang pentingnya penjagaan data pribadi, pasti industri akan mengikuti. Ya kan, ujung-ujungnya customer is king gitu. Jadi mereka pasti, kalau customer-nya minta data pribadinya dijaga, ya pasti industri juga berubah. Itu satu. Kedua, kalau mungkin dari pelaku bisnis ya, balik lagi, mungkin saya balik ke contohnya adalah kalau Anda adalah pelanggan Anda sendiri dan kebetulan database Anda itu bocor ya, diambil oleh pihak yang tidak memiliki yang tidak berhak, bagaimana perasaan Anda gitu. Itu satu dari segi personal touch-nya. Nah, kalau masih belum efek juga, mungkin mikir dari segi legal touch-nya. Kalau Anda dipanggil oleh pihak berwajib untuk menjelaskan kenapa terjadi breach, bagaimana mikirinnya? Ya kalau masih nggak nendang juga, ya itu ya tunggu regulasi aja deh kalau gitu, oleh itu. Tapi saya rasa seharusnya kalau kita berpikir, kita juga nggak ingin data kita diambil oleh orang yang tidak berwenang, ataupun kita juga tidak ingin ya harus menjelaskan kenapa bisa terjadi breach. Pasti itu akan merubah tidak hanya mindset kita, tapi juga perilaku kita, agar memastikan perusahaan kita itu bisa menjaga data pribadi customer dengan lebih baik. Mungkin bagi teman-teman pelaku usaha atau bahkan akademisi yang tertarik untuk belajar mengenai data pribadi, pelindungan data pribadi lebih lanjut, atau bahkan mungkin ingin menjadi seorang data protection officer, jangan ragu-ragu untuk follow ke Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia atau APPDI ya. Bisa di follow Instagramnya appdi.dpo, dan juga bisa di websitenya mendaftar sebagai anggota juga. Seperti kita ini semuanya anggota dari APPDI ya. Terima kasih pada APPDI atas kesempatannya bagi kita. Kita sudah dibantu untuk difasilitasi untuk membuat podcast ini ya. Dan juga bagi teman-teman yang tertarik untuk jadi DPO atau pejabat pelindungan data ya, data protection officer, nanti APPDI akan mengadakan pelatihan dan sertifikasi pada tanggal ini. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa join di APPDI, dan juga jangan lupa follow di APPDI ya. Jadi siapa tahu nanti ada pelatihan-pelatihan yang wave atau batch berikutnya.